pertama kali hadir, dan selamat pagi juga untuk teman-teman kita juga yang mungkin sudah lama, sudah sering, dan selamat pagi untuk sekali lagi kita semua. Bapak Pendeta Robin dan Ibu kirim salam untuk kita semua. Hari ini mereka beribadah di jemaat kita yang ada di Cikarang, dan mungkin mereka juga akan melayani di sana. Dan selama sebulan ini mereka akan ada di Jakarta. Ada meeting ya, pertemuan pemimpin semua gereja-gereja di seluruh Nusantara untuk banyak yang akan mereka bahas. Mungkin juga termasuk rencana kita 1 tahun ke depan di tahun berikutnya. Mari kita sama-sama doakan mereka juga. Apapun yang mereka bahas di sana, yang mereka diskusikan itu nanti bisa membuat setiap jemaat termasuk kita di sini bisa semakin berkembang ya, membuat kerajaan Tuhan semakin berkembang di seluruh Nusantara. Dan pagi hari ini sekali lagi mereka kirim salam untuk kita semua. Mau disalamin balik? Sebelum firman Tuhan dibagikan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu sangat luar biasa, Tuhan kami yang sangat hebat, Tuhan kami yang maha tahu, Tuhan kami yang memberikan segala sesuatu yang bahkan kami ingin butuhkan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama beribadah, memuji Engkau, bernyanyi, dan sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk kesehatan dan waktu juga. Tuhan, sekali lagi saya mau berdoa Tuhan, biarlah firman yang akan dibagikan hari ini, yang akan saya bagikan hari ini Tuhan, biarlah itu mewakili pikiran, perasaan, dan keinginan Engkau Tuhan. Sertai saya yang akan berbagi, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya itu kata-kata Engkau Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa memahami, mengerti, dan sehingga Tuhan kami bisa dengan mudah mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tahu kami orang-orang yang tidak mudah untuk bisa hidup benar setiap hari di mata Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau taat, ketika kami mau patuh akan Engkau, Engkau pasti akan membantu kami. Engkau pasti akan memberikan hikmat untuk kami pada akhirnya bisa dengan mudah, bahkan dengan sukacita untuk bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sertai saya yang akan berbagi, berikan hikmat, pengertian untuk saya bisa menyampaikan pesan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Bulan ini kita minggu pertama ya, di bulan ini tema kita tema yang baru ya. Bulan lalu kita sudah selama sebulan kita belajar bagaimana sebagai murid atau sebagai Kristen, sebagai jemaat yang sudah dipilih Yesus, yang sudah dipilih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi seorang domba yang senantiasa rendah hati, yang senantiasa mau belajar, yang senantiasa haus akan firman. Dan kita juga diajarkan bagaimana sebagai seorang murid kita menjadi seorang penggembala juga, penggembala yang benar di mata Tuhan. Jadi setiap murid, pengharapan Tuhan, kita semua harus jadi penggembala. Amin. Ada amin
dilihat dari ini dikit ya. Nah, saya percaya kita semua sudah mengerti. Saya percaya juga kita semua di sini hari ini yang hadir sudah menjadi domba-domba yang senantiasa haus, senantiasa rendah hati untuk terus mau belajar, untuk terus mau dituntun sama penggembala kita. Dan sebagai penggembala saya juga percaya kita sudah paham, sudah mengerti apa yang menjadi tugas kita sebagai penggembala hari ini. Dan bulan ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu stay worship atau penata layanan ya. In the Lord service, di dalam pelayanan Tuhan ya. Jadi kita akan fokus tentang penata layanan. Minggu lalu Pak Pendeta Robin sudah jelasin sedikit tentang imamat, tentang awal terjadinya satu suku yang menjadi suku full time saat itu ya, yang berasal dari suku Lewi, yang Tuhan pilih untuk bisa bertugas di dalam penata layanan di dalam bait Allah saat itu. Dan saya percaya kita sudah mengerti kerangkanya, dan hari ini saya akan sharing apa hubungannya dengan kita hari ini sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang jemaat yang sudah dipilih Tuhan sendiri. Apakah kita hari ini, apa tugas kita, apa fungsi kita sebagai seorang murid? Jadi bulan ini kita akan saat teduh juga dari buku Imamat ya. Saya percaya juga kita semua sudah baca Imamat. Waktu saya baca Imamat baru satu pasal saya ngantuk langsung. Udah tahan saya baca. Banyak kali aturan-aturan. Biasanya kita kalau dengarin aturan-aturan kan langsung capek ya. Sama membaca buku Imamat juga gampang capek. Jadi salah satu obat tidur baca aja Imamat. Cepat ngantuk. Gak lucu ya. Ya. Dan kita akan ambil tema kita selama satu bulan ini, Imamat 7 ayat 35. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Waktu aku pertama baca ini, saya nggak ngerti. Saya tanya Pak Pendeta Robin, maksudnya apa ini bro? Nggak nyambung dengan tema. Kok hanya ini? Kayak Pak Pendeta Robin kasih pandangan, kasih ajaran, dan saya ngerti. Jadi kita mau bahas bahwa Harun sebagai imam, apa fungsinya dia? Kenapa mesti Harun? Kita bahas sedikit ya. Imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan saat itu. Jadi imam dipilih untuk menyelenggarakan upacara setiap ada upacara-upacara keagamaan. Jabatan atau kedudukan mereka disebut imamat. Tujuan kitab Imamat ini untuk menjelaskan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diwajibkan sebagai pedoman hidup bagi bangsa Israel selaku umat Allah saat itu, selaku umat pilihan Allah saat itu. Itu tujuannya ini dibuat. Dan kemungkinan penulis kitab ini adalah Musa. Kenapa? Karena memang peraturan yang ada dalam kitab ini ditulis Musa. Tuhan langsung kasih sama Musa waktu dia pergi ke Gunung Sinai ya. Dan Tuhan langsung kasih sama Musa. Jadi kemungkinan ya Musa yang nulis. Kitab Imamat ini menceritakan tentang bagaimana umat Allah yang sudah ditebus hidup hidup di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ya, ini sedikit biar nanti kalian tahu arahnya kemana ya. Nah, minggu lalu juga Pak Pendeta sudah kasih gambaran ini. Kalau kita baca di Keluaran 32 ayat 1
Jadi ceritanya ini Musa pergi ke Gunung Sinai ya, menghadap Tuhan, dan bangsa Israel tinggal menunggu. Jadi saat itu bangsa Israel sudah bosan, kok Musa nggak turun-turun, kok lama kali turun, ngapain sih dia di sana, yang udah mati nih atau masih hidup kah? Gitu, kurang lebih gitu ceritanya ya. Dan pada akhirnya mereka protes, udahlah kita buatlah kita patung emas untuk kita sembah. Nah, hari itu Harun ada di situ, dan Harun pun nggak bisa berbuat apa-apa. Harun pun akhirnya udahlah terserahmu. Akhirnya mereka, kalau nanti kalian baca, mereka kumpulin semua emas, dibuat terjadilah ini patung gelembung emas. Inilah yang mereka sembah. Inilah mereka yang mereka akhirnya agung-agungkan sebagai pemimpin, sebagai Tuhan saat itu. Hari ini sama Pak Pendeta kita, Pak Musa kita disantar lagi pergi ke Jakarta. Baru berapa hari? Udah menantikan kalian kok lama kali Pak Pendeta pulang. Atau sudah mulaikah kompromi karena Pak Pendeta nggak di sini, pemimpin. Dan itu bisa terjadi kepada kita hari ini. Seperti bangsa Israel, mereka hanya melihat sosok Musa. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Bahkan Harun pun nggak dianggap. Akhirnya Harun biarin, udah terserah. Saya dapat satu hikmat tentang Harun ya. Ya bagus juga ini. Jadi Harun nggak perlu marah-marah, nggak perlu tegur-tegur. Dia biarin aja, udah kamu terserah mau pilih apa. Nanti terserah Tuhan yang hukum. Tuhan yang memberi hukuman, yang menghakimi. Nah hari ini mungkin Pak Pendeta Robin nggak ada, kita sama nggak semangat kita ini? Serius enggak? Yang pegang kunci, pendeta nggak ada, nggak tahu. Sampai di ramai di depan. Tapi itu salah satu contoh. Ketika pemimpin utama kita nggak di sini, kita masih bisa melihat Tuhan. Atau kita sama dengan bangsa Israel. Udahlah, tunggu aja lah Musa turun, baru kita dengar, baru kita ikutin. Amin. Imam pertama adalah yang akhirnya kalau kita baca cerita itu, akhirnya yang tidak kompromi saat itu adalah suku Lewi. Mereka tidak mau kompromi. Suku-suku lain akhirnya kompromi membuat patung, dan suku Lewi tidak kompromi saat itu. Dan akhirnya dari suku Lewi lah yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam. Nah hari ini kita suku yang mana ini yang kita ikuti? Iman kita, keyakinan kita, pengertian kita. Keluaran 40 ayat 13 sampai 15. Ini waktu pertama-tama Tuhan perintahkan Musa untuk mentahbiskan Harun sebagai imam pertama, dan juga anak-anaknya menjadi imam-imam. Jadi imam utamanya Harun. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kenakanlah kemeja. Makanya saya pakai kemeja hari ini sengaja. Tadi mau pakai jas supaya kelihatan imam. Enggak lah, pakai kemeja aja seperti, karena kan anaknya Harun. Musa kan lagi pergi. Jadi nggak tahu nanti mau ditahbiskan kepada mereka. Urapilah mereka. Mereka itu anak-anaknya Harun juga ya. Seperti engkau mengurapi ayah mereka Harun, supaya mereka memegang jabatan imam bagimu. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam
Jadi yang akhirnya memegang jabatan imam bagi bangsa Israel sampai sebelum Yesus datang adalah keturunan Lewi, keturunan dari Harun. Meskipun Pak Pendeta bilang kemarin sudah jelasin, meskipun tidak semua keturunannya itu yang akhirnya jadi imam, tapi yang jadi imam adalah dari suku Lewi. Ya. Tugas imam, apa tugas imam saat itu? Tugasnya imam. Ini imam ya. Semalam kita ketemu bertiga, Lexto, Anton. Potong rambut ya katanya, supaya seperti imam. Anton dong enggak, imam rambutnya panjang. Aduh salah. Ternyata imam panjang ya rambutnya. Nanti Anton bisa cerita kenapa panjang. Ini tugas imam, pemimpin para imam di Bait Allah. Jadi imam adalah pemimpin di Bait Allah. Jadi ada imam-imam, ada imam-imam yang lebih tinggi, imam besarnya ada. Jadi ini tugasnya ya, pemimpin agama, pemimpin rohani Israel saat itu. Jadi kalau kita baca semua sejarah Israel, waktu mereka dipimpin raja juga, imam tetap ada. Jadi yang dipimpin rohani adalah imam. Pemimpin politiknya saat itu adalah raja. Melakukan ritual pendamaian di ruang Maha Kudus, bait suci setiap kali. Jadi ruang bait Allah itu kan ada ruang Maha Kudus, ada yang ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Jadi mereka lah yang mimpin ritual-ritual pendamaian di ruang Maha Kudus. Jadi kalau misalnya ada mempersembahkan korban-korban yang harus lewat imam. Bahkan ke ruang Maha Kudus tidak ada satu orang pun yang bisa masuk. Hanya imam besar yang bisa masuk. Makanya ada ceritanya juga imam. Jadi kan imam itu kan harus kudus, harus tidak bercacat, harus murni dia. Jadi kalau misalnya dia nggak kudus, dia masuk, dia langsung disambar mati. Makanya saat itu imam yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu diikat kakinya. Jadi kalau misalnya dia nggak keluar, berarti dia mati, kan bisa ditarik. Jadi nggak masuk orang untuk mengambil mayatnya. Karena kalau masuk dia mati. Karena itu ruang Maha Kudus. Ya, jadi imam yang mimpin. Jadi lewat imamlah itu bisa dilakukan. Lewat imamlah semua persembahan bangsa Israel saat itu dipersembahkan. Nggak bisa umatnya langsung. Itu tugasnya ya. Selanjutnya mencari petunjuk Tuhan bagi seseorang Israel. Jadi mencari petunjuk seperti kalian bisa baca di 1 Samuel 22 ayat 13 sampai 15 ketika Imam Ahimelek mencari petunjuk bagi Daud yang sedang dikejar-kejar Raja Saul saat itu. Jadi Daud mencari petunjuk sama imam, waktu itu imamnya Ahimelek. Itu contohnya. Jadi itulah tugas daripada imam. Fungsi imam adalah membawa Allah kepada umatnya dan umatnya kepada Allah. Jadi fungsi daripada imam itu, itulah sebagai perantara umat untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Tanpa imam, bangsa Israel saat itu tidak akan bisa mengetahui apa maksud Tuhan. Jadi imamlah yang jadi perantaranya. Di Imamat 1 ayat 7, anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api. Jadi kalau kalian baca, semua yang disuruh Musa untuk bangsa Israel lakukan, itu imam harus mengambil ini, kamu harus kasih ini ke imam. Jadi harus melalui imam dulu, perantaranya. Jadi fungsi daripada imam adalah perantara umat Israel untuk bisa berhubung dengan Tuhan. Amin. Dapat ya? Atau pusing? Ya, itu aja ya. Nah, hari ini Yesus adalah imam kita.
Di Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi perantara kita hari ini untuk bisa terhubung dengan Tuhan, Yesus. Yesuslah yang menjadi gambaran untuk kita bisa melihat Tuhan. Dan itulah kenapa Yesus harus datang ke dunia, supaya kita bisa melihat sosoknya Tuhan. Jadi bukan lagi perantara untuk korban-korban, karena Yesus sendiri sudah mengorbankan dirinya untuk pada akhirnya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yang yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi Yesus adalah imam kita. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Yesuslah yang hari ini menjadi imam kita. Yesuslah, kalau kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau mencontoh karakter Tuhan, kita lihat Yesus. Kita lihat kehidupannya Yesus. Lewat apa? Lewat firman. Itulah makanya kita harus perlu mempelajari firman, membaca Alkitab setiap hari, mendalami firman, supaya kita semakin paham. Murid Yesus atau jemaat adalah imamat yang kudus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan dan supaya murid-muridnya menjadikan semua bangsa jadi murid. Dan akhirnya lewat Petrus, jemaat atau setiap murid Yesus saat itu, orang-orang yang percaya pada Yesus telah menjadi imamat yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, kamu itu siapa? Saat itu murid-murid Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus, dia bilang, kamulah imamat yang rajani. Nah, hari ini kita harus mengerti bahwa kita dipilih Tuhan sudah menjadi muridnya. Kita harus yakin dan percaya hari ini adalah kita imam itu sendiri. Yesus mempercayakan kepada jemaatnya, kepada setiap orang yang percaya pada Dia, kepada setiap orang yang mau mengikuti Dia, semua jemaat adalah imam. Artinya apa? Semua jemaat harus berjuang untuk terus mencontoh karakternya Yesus, mengikuti karakternya Yesus, berjuang untuk keluar daripada kelemahan-kelemahan kita. Itulah imam. Supaya apa? Supaya semakin kudus, supaya semakin mirip dengan Yesus. Itu goalnya. Amin. Artinya imamat adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Meski ada yang dikaruniakan Tuhan sebagai pendeta, karunianya berbeda-beda. Ada yang menjadi pendeta, pemimpin, atau pemimpin rohani, itu karunia. Pada dasarnya kita semua memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Amin. Jadi kita semua imam ini, imam harus berperilaku ya seperti imam, atau berjuang, berusaha terus. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, berat, tapi berjuang. Usahamu apa? Supaya orang melihat
supaya orang bisa melihat Tuhan lewat diri kita. Karena imamlah yang menjadi penghubung umat akan Tuhan. Kita semua adalah imamat yang rajani, yang artinya di matanya kita adalah imam dan sekaligus raja atau ratu. Raja atau ratu, untuk perempuan ratu. Kalau nabi, untuk perempuannya nabiyah. Untuk imam apa perempuannya? Imam. Imamat yang rajani artinya seorang imam yang mempunyai karakteristik seorang raja. Raja adalah seorang yang memerintah, seseorang yang mempunyai kuasa dan otoritas, yang biasanya mempunyai karakter dan nilai-nilai moral yang tinggi. Jadi imam itu, ini karakternya dia nilai moralnya itu tinggi. Dia menjadi contohan, menjadi standar orang melihat. Memang kita semua punya kelemahan, punya masa lalu yang mungkin rusak, mungkin jelek. Tapi setelah kita dipilih jadi seorang Kristen yang percaya pada Yesus, kita mengikuti, kita ambil keputusan mengikuti Yesus, kita adalah imam. Pertanyaannya adalah, kita mau berjuang hidup enggak untuk mempunyai karakteristik seorang imam? Nilai-nilai moral yang dipunyai oleh imam, itulah yang kita mau kejar. Amin. Jadi kita menjadi hari ini kita menjadi sama dengan bangsa Israel. Wow, hebat ya, luar biasa ya. Jadi kita sangat harus bangga jadi orang Kristen dalam tanda kutip. Kita harus bangga jadi jemaatnya Yesus, jemaatnya Tuhan. Kita harus bangga menjadi murid-murid Yesus. Karena apa? Karena kita setara dengan bangsa Israel. Seperti dulu, waktu itu umat pilihan Tuhan. Kita setara. Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, bukan bukan sesuka hati, sungguh-sungguh. Jadi ada keseriusan di sana, ada usaha, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Dan hari ini kepada jemaat-jemaat, kepada imamat yang rajani, kepada murid-murid Yesus, kepada Kristen, kepada pengikut Yesus. Syarat menjadi imamat yang rajani. Apa syaratnya? Hari ini saya jadi imam ya. Mungkin ada yang bingung. Kenapa? Saya harus jadi imam. Ini syaratnya. Bisa para langsung ini Petrus sendiri yang bicara. Kalau kita baca dari atas ini, kejadiannya adalah waktu Petrus berkhotbah sama orang-orang dulu, menceritakan tentang siapa Yesus itu. Dan banyak orang-orang saat itu terharu, tertusuk mendengar khotbahnya Petrus, dan mereka tanya, apa yang kami harus lakukan? Kalau begitu, apa yang kami harus lakukan, Petrus? Karena mereka tertusuk, dia sudah tahu Yesus, ternyata Yesus yang kami bunuh itu ternyata itu adalah Tuhan, itu adalah juru selamat. Dia bilang begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ini syarat untuk menjadi imamat yang rajani, untuk menjadi umatnya Tuhan, untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seorang murid Yesus, untuk menjadi jemaat. Jadi semua orang harus bertobat, percaya Yesus, bertobat, memperbaiki kelakuannya,
Setelah itu apa? Memberi diri dibaptis supaya dosa-dosa kita diampuni. Itu tidak bisa dirubah, itu kuncinya. Bahkan Roma bilang menjadi sama dengan kematian Yesus. Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, itu menjadi sama seperti baptisan. Gak bisa dirubah. Ibarat kamu punya kunci, sedikit aja garisnya dirubah, gak bisa dibuka itu. Kan Petrus sudah dikasih Tuhan untuk memegang kunci kerajaan surga. Ini kuncinya. Kita mau pintar, mau bisa berkata-kata dengan apapun, hebat, religius, rohani, tanpa memakai kunci yang pas, gak bisa masuk ke dalam umatnya Tuhan. Mungkin ada banyak teman-teman mungkin yang sudah belajar, yang sudah bahkan mungkin ngerti, sudah paham, tapi kamu tidak mau ngikutin, gak mau pakai kunci ini, kamu tidak bisa menjadi umatnya Tuhan. Itu sudah harga mati. Amin. Amin. Itu syaratnya. Karena memang kunci itu kan Petrus yang dikasih kunci kerajaan surga itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita pakai kunci. Gak usah rubah kuncinya. Gak bisa. Sebagai imamat yang rajani, kita harus menggunakan peranan kita dimanapun kita berada. Sebagai seorang murid Yesus, dimanapun kita berada, kita menggambarkan seorang hamba. Orang bisa melihat ketika hidup kamu, orang jadi bisa melihat Tuhan. Atau ketika melihat kita, orang jadi melihat gak ada Tuhannya, gak ada Yesusnya di dalam. Dimanapun berada, melayani Tuhan dengan setia, mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Kita bahas satu persatu ya. Yang ini menggunakan peranan kita dimanapun kita berada. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang imam, kita bagaimana di rumah? Atau kita hanya di gereja? Kalau di sini kan kelihatan seperti imam semuanya, suci semua, kudus, nggak nampak dia. Masih bisa lah lihat, misalkan lihat, oh Yesus lihat. Tapi ketika di rumah, bagaimana? Kita menggambarkan seorang imam. Ketika istri kita melihat kita, ada gambaran Tuhan enggak? Jadi melihat karakter Tuhan enggak? Lewat diri kita. Atau jadi nggak bisa lihat Tuhan ketika lihat kamu. Ketika lihat dia, aku kok jadi melihat yang lain? Kok jadi melihat? Nggak tahu siapa yang melihat. Anak-anak sekolah, kamu sebagai anak yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengambil keputusan percaya kepada Tuhan, kamu di rumah jadi imam enggak? Menggambarkan seorang karakter imam enggak? Karakter moralmu sama orang tuamu gimana? Kamu jadi anak yang orang melihat dia, ya itu anak siapa ya, kok karakternya. Pasangan suami istri ini yang sering masalah ini, saya juga sering berjuang sampai hari ini. Tapi saya banyak dibantu, saya banyak dibimbing, saya banyak diarahkan. Ada keinginan mau melawan, udahlah, capek. Bulan lalu saya merasa capek sekali ya, sebagai seorang yang mungkin ada banyak dikasih tanggung jawab, tergoda untuk mau berhenti. Aduh, capek kali. Ini lagi buat ulah, ini lagi begini, dikasih ini. Udahlah, berhentilah. Terserah.
mau buat patung lembu terserah. Urusan lah, saya mau tidur harum lah. Udahlah, angkat tangan. Tapi firman Tuhan mengubahkan hati saya juga. Bulan lalu tema kita, Guntur, kamu mengasihi aku enggak? Kata Tuhan. Mengasihi Tuhan, gembalakan dan sebarkan firman-Ku. Guntur, kamu mengasihi aku enggak? Mengasihi Tuhan, gembalakan domba-Ku, kabarkan berita baik, ajar orang, kasihi orang. Guntur, kamu mengasihi aku enggak? Mengasihi Tuhan. Kau sampai 3 kali kamu tanya. Pergi kamu bermisi. Berpikir juga ya kan? Pergi kamu ke Tanjung Balai. Itu gak mudah itu. Gimana istriku, tinggal lah, gak mau dia ninggalin PNS-nya. Aduh. Memang PNS-nya siapa yang ngasih? Tuhan kan? Iya Tuhan. Ya udah kamu pergi, nanti Tuhan kasih gantinya. Iya Tuhan, saya pergi. Jadi kalau istrimu gak ikut, ku tinggal. Aku akan lihat dia setia enggak. Dia mau di mana saya mati, dia mau ikut nggak dikubur di sana. Di mana saya hidup, dia mau ikut nggak di sana di hidup. Gak mudah itu. Di rumah istri-istri, kamu gambaran email enggak yang nampak? Atau kamu hanya merepet-merepet? Ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, orang melihat Tuhan enggak yang nampak, Yesus enggak yang nampak. Imam loh, enggak mudah loh. Kalau enggak mau itu keluar, ini berat ini sebenarnya. Saya aja waktu mau sharing ini, aduh Tuhan, aduh. Saya dari latar belakang yang sebenarnya enggak suka dengan pelayanan ya, enggak suka yang namanya tampil. Ini sebenarnya tampil di sini, aduh, ini bukan saya ini. Ini Roh Kudus, nggak tahu Roh Kudus ini, Tuhan. Karena Tuhan lah, karena saya mengambil keputusan jadi imam, jadi Kristen, jadi seorang pengikut Yesus. Saya harus bertumbuh, saya harus hidup seperti imam. Saya harus menjadi suami atau bapak yang menjadi inspirasi di rumah. Tadi pagi habis bangun, saya bangunin semua. Kalau di rumah itu yang lebih duluan bangun imam. Iya, hanya imam yang duluan bangun. Bram, bangun, ayo. Kalau mama sama kakak belum mau bangun, kita duluan. Bapak gak mau telat. Kalau mama sama kakak mau telat, biarkan telat dia. Bangunin. Bram, sini bapak mau ngomong. Ya Pak, tapi jaga rahasia ya. Jangan bicara sama siapapun. Sama teman-teman kakak jangan bicara. Sama teman sekolah jangan bicara. Bisa nggak kamu jaga rahasia? Bisa Pak. Apa Pak? Nanti kamu kasih tahu. Iya apa Pak? Katanya. Saya bilang, saya bisikin dia. Bram, sebenarnya Bapak artis. Bapak artis. Tapi rahasia aja kasih tahu. Sini, Joseph kok nggak ketahu. Artis itu hanya ya. Nah, imam ini berat ini. Hamunan. Enggak gampang, enggak. Jadi jangan main-main. Hari ini kita mau datang ibadah ke sini. Udahlah santailah. Pak Pendeta nggak di sini. Kamu melihat Pak Pendeta yang
kamu tidak telat. Serius sudah ini. Jadi kita harus melihat pelayanan itu adalah bukan hanya orang yang berdiri di sini. Tidak. Karakter kita adalah itu pelayanan. Ketika kita membuat orang jadi susah, jadi akhirnya emosi gara-gara kita, itu pelayanan, itu karakter. Jadi serius. Di mana lagi? Di tempat bekerja atau lingkungan sosial. Gimana? Kita jadi contohan enggak di tempat kerja atau di lingkungan sosial? Orang-orang yang bekerja mungkin, kamu di kerjaan, di kantor, kamu suka telat enggak? Itulah imam. Jadi orang melihat, teman kerja melihat, bagus ini dia jadi contohan, dia nggak pernah telat, dia selalu patuh, dia ikuti peraturan. Itulah imam, itulah murid Yesus, itulah Kristen. Jadi jadi contohan, gambaran Yesus yang nampak. Kita pergi ke gereja, bawa kita besar-besar, kita nggak patuh, kita nggak pakai helm, kita melanggar gitu loh. Tapi Alkitabnya besar, pakai jas. Di tempat kerja, di lingkungan sosial, bertetangga. Saya ini bergumul, saya bertetangga ini berat ini. Ada tetangga saya, setiap kali saya sapa, diam dia. Oh, terpancing emosi ya. Tapi harus jadi imam, harus jadi contoh, menahan emosi. Itulah fungsi imam. Jadi melihat kita, melihat hidup kita, orang jadi bisa melihat Tuhan. Itulah imam hari ini. Jadi nggak perlu lagi dari suku Lewi, nggak perlu. Nggak perlu lagi harus ada yang harus memakai baju ini, tapi lebih kepada karakter kita, lebih kepada moralnya kita, menggambarkan seorang imam. Di mana lagi? Di gereja dan pelayanan. Ini PR. Saya terus terang, saya sudah bilang saya tidak suka dengan pelayanan. Sebenarnya saya tidak suka. Saya tidak suka yang namanya mengurus orang. Saya tidak suka. Kenapa? Saya sangat berjuang untuk tersakiti. Saya tidak mau sakit hati gara-gara itu. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang, kita mau bimbing, kita mau bantu, itu gak mudah buat saya. Nanti kalau saya sampaikan ini, dia sakit hati, dia merasa gimana ya? Saya yang harus terus bertumbuh lagi. Gimana caranya ya supaya dia gak kena? Pelayanan kita di sini, kita ambil serius enggak? Kita anggap enggak ini untuk tugas, ya tugasnya imam. Kalau kamu macam-macam, kamu gak urus, kamu terbakar. Jadi jangan macam-macam. Ketika dikasih tugas misalnya, sokmin, kalian lagi di sini, gak usah kita meeting lagi soalnya. Itu suatu hal yang benar-benar berharga, guys. Tugas benar-benar full heart. Kakak mungkin memang betul berat, nggak mudah menghadapi anak-anak itu. Mungkin ada beberapa orang yang datang ke sini yang mungkin backgroundnya anak-anaknya oke, nggak ada masalah dalam sesuatu hal, misalnya menemukan anak-anak yang di dalam jemaat lasak yang minta ampun. Bisa nggak kelebihan kamu itu ketika kamu masuk di sini itu yang kamu terapkan untuk melengkapi kita di sini, melengkapi akhirnya kerajaan Tuhan semakin luar biasa. Bukan malah kritikal. Ih, anaknya itu begini. Iya, kamu lakukan apa? Kalau memang kamu bagus di situ, bantu. Kita butuh. Bukan malah kritik sana sini. Itu imam. Imamat yang rajani. Kasar.
Semua. Ketika dikasih tugas, kelihatannya dua penutup itu gak berharga ya, kelihatannya. Tapi kamu siapkan enggak itu? Benar-benar, kamu benar-benar, waduh, ini untuk Tuhan loh. Kamu harus benar-benar, jangan sepele. Apalagi kebersihan gedung. Saya dulu baru-baru gedung ini, sekarang ya terima kasih untuk anak-anak single dan kampus, merit nggak dilibatkan lagi ya. Thank you untuk kalian untuk kebersihan gedung. Dulu kami anak-anak orang-orang menikah juga sudah mengalami kok. Kami punya tugas juga itu. Bisa kalian tanya. Saya juga nyaman di sini. Enggak saya lihat itu. Saya benar-benar ambil serius, maksudnya. Ya ini kerajaan Tuhan, ini kerajaan, ini milik kita. Kita imam, kita murid Yesus. Kita udah dipilih Yesus. Kita spesial di mata Tuhan. Kita harus tunjukkan attitude-nya kita, menghargai Tuhan. Jadi saya berharap selama bulan ini kita akan diajar tentang penata layanan, pelayanan sebagai imam, bagaimana berikan itu full segenap hati. Kalau memang ada halangan ngomong ya Allah, bicarakan. Jadi tujuannya semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan itu semua orang lihat Tuhan. Dia siapa ya kok? Dia bisa begitu. Saya lihat Tuhan. Saya lihat Yesus. Kamu mau kenal Yesus nggak? Penginjilan jadinya. Mau dong? Ayo belajar Alkitab. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kita buat seolah-olah itu untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan. Jadi kita hanya sukacita, nggak beban. Lihat Tuhan, yes, man. Happy. Kita adalah imam ya. Ini poinnya. Galatia, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi jangan macam-macam. Kita semua sudah dibeli, harganya lunas dibayar dengan Yesus mati di kayu salib. Jadi kita harus hargai itu. Dari mana kita tahu orang menghargai itu? Dari hidupnya. Dari kamu merespon sesuatu, kamu serius sudah. Dari situ, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan semuanya, apapun yang kamu lakukan. Moving forward. Selama setahun ini kita belajar moving forward, maju terus bertumbuh, terus belajar. Itu bukan program GKDI, bukan. Itu bukan program Harlem, bukan. Itu programnya Tuhan. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Jadi sempurna itu, Tuhan menciptakan kita sempurna, seperti Yesus, seperti Tuhan, menurut gambarnya, karakternya sama. Tapi dosa akhirnya membuat manusia jatuh. Mulai dari nol. Akhirnya Yesus ngomong begini lagi. Matius 5 ayat 46. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Wah, aku melihat ini, wah kita jadi murid, jadi jemaat Kristen, kita
hari ini, tapi programnya Yesus. Amen. Amin. Amen. Karena itu sekali lagi kubaca, haruslah kamu sempurna. Kamu itu kita, murid Yesus, Kristen. Orang-orang yang percaya pada Yesus, jemaat, sama seperti Bapakmu di surga, adalah sempurna. Jadi proses kesempurnaannya itu yang Tuhan mau lihat. Hati kita gimana? Prosesnya, bukan kesempurnaannya. Kapan sempurna nggak tahu, sampai mati. Tapi proses untuk menuju sempurna, kamu terus sudah moving forward sudah. Amin. Saya berharap Bapak Ibu bisa dapat poinnya dan kita sama-sama berjuang, sama-sama semangat. Saya sampai hari ini masih berjuang, masih berusaha. Nggak tahu, mungkin besok menyerah bisa. Tapi saya berharap sama-sama kita berdoa, kita terus maju. Amen. Amin. Amen. Itu saja firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Tuhan adalah Bapa kami yang luar biasa. Tuhan adalah Bapa kami yang sangat mengasihi kami, Tuhan. Sering sekali Tuhan kami main-main dengan Engkau. Sering sekali Tuhan kami tidak serius dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus bisa semangat, terus bertumbuh, terus mengejar, melihat kepada Engkau Tuhan. Bukan melihat kepada sesama kami. Sering kali kami tergocek Tuhan. Melihat bersama kami tidak melakukan hal yang bagus, kami ikut. Seperti bangsa Israel Tuhan. Hari ini Tuhan kami ngerti bahwa kami sebagai murid Engkau, sebagai Kristen, kami adalah imamat yang berjani. Kami imamat yang dipilih untuk menjadi imam dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah, di kerjaan, di lingkungan sosial, di dalam pelayanan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat untuk kami terus menjadi semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amen. Thank you buat waktunya.